Siapa? Udah ya? Berarti sekali. Terima kasih. Di sini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang peluang. Apa sih peluang ya? Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu ya. Nah, pernah kamu melempar koin? Pernah. Itu yang laki-laki kamu dalam bermain futsal atau sepak bola, nah, pasti ada wasit, betul nggak? Wasit di tengah-tengah, kemudian kamu grupnya grup A dan temannya grup B. Pasti ketika pertandingan akan dilempar koinnya ya. Ya, sini Pak Guru bawa koin ya. Kebetulan Pak Guru bawa koinnya 1. Nah, di sini ada koin ya. Ketika wasit lempar, nah gitu ya. Nah, peluang kamu pasti bagaimana? Apakah menang, apa kalah kan gitu? Iya. Kalau bermain bola, kamu mau pegang bola atau enggak kan gitu? Iya. Ya, contoh. Kalau koin kan ada huruf dan angka. Ya, ada angka dan gambar. Ya, ada angka dan gambar gitu. Jadi peluangnya bagaimana? Nah, jadi bagaimana kita bisa memprediksi peluang sesuatu itu akan terjadi? Apakah keberuntungan bisa dihitung? Enggak. Yang benar. Bisa. Apakah bisa atau tidak? Coba kita lihat tujuan pembelajaran kali ini, yaitu memahami konsep peluang dan probabilitas, kemudian menentukan ruang sampel dalam suatu percobaan, menghitung peluang kejadian sederhana, kemudian menerapkan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian peluang ya. Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi dalam suatu percobaan acak. Contoh, tadi kan ya, udah ya, kita melemparkan koin dalam pertandingan apa? Sepak bola ataupun permainan futsalnya, ataupun kita mendapatkan angka genap saat melempar dadu. Kamu pernah bermain ini enggak? Bola tangga pernah. Atau ludo? Monopoli juga. Nah, pakailah dadu. Menurut kamu, dadu itu kan ada matranya 1 sampai 6. Nah, biasanya kalau kita bermain bola tangga kan supaya pengen naik itu kan pasti di nomor berapa ya? 3. Naik tangga. Betul nggak? Betul. Nah, kamu kalau main bola tangga di nomor 3 kan? Nah, biasanya kan peluangnya ketika dilempar, peluangnya berapa supaya pengen kita naik tangga gitu. Nah, berarti dengan cara perhitungan gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan peluang. Peluang itu apa? Coba namanya siapa ya? Aira. Oh, Aira ya, Aira. Silakan Aira. Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi dalam suatu percobaan acak. Acak ya. Di acak kan? Aira, misal Aira kan kelas 9 nih, nanti supaya pengen jadi juara kelas, nah Aira kan juara kelas, jumlah siswanya kan di sini 29. Aira itu peluangnya berapa kalau misalnya pengen jadi juara kelas? Kan Aira ini sendirian nih, sedangkan nomornya 29. Berapa dong? 1. Iya, 1 dari 29. Nah, bisa nggak kalau misalnya pakai pecahan peluang Aira itu? Bisa. Jadi 1 per 29. Jadi Aira itu peluang menjadi juara kelas adalah 1 per 29. Ya, betul ya? Oke, pada bagian ini kita akan membahas konsep pertama dalam peluang, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak. Artinya, kita menuliskan seluruh kemungkinan hasil yang kita muncul, tidak ada yang dilewatkan. Supaya lebih mudah dipahami, perhatikan contoh ya. Jika sebuah koin dilempar 1 kali, maka kemungkinan hasilnya hanya ada 2, yaitu apa? Yaitu angka dan gambar. Dalam penulisan matematika, kita tuliskan dengan notasi himpunan menggunakan kurung kerawal. A,
Oke, itulah yang disebut ruang sampel pelemparan koin. Contoh lain, jika sebuah dadu dilempar satu kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah angka 1 sampai 6. Ruang sampelnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perlu diperhatikan bahwa penulisan ruang sampel selalu menggunakan notasi himpunan, yaitu kurung kurawal dan berisi semua kemungkinan hasil. Jadi setiap kali kita membahas peluang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kejadian. Setelah memahami ruang sampel, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Artinya, kejadian hanya mengambil beberapa hasil tertentu dari seluruh kemungkinan yang ada. Contohnya masih menggunakan pelemparan dadu ya. Jadi ruang sampel dadu kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita membahas kejadian muncul angka genap, maka yang termasuk hanya angka genap yaitu angka berapa? 2, 4, dan 6. Jadi kita tuliskan A adalah himpunan 2, 4, 6. Itulah yang disebut satu kejadian. Contoh lain, kejadian muncul angka lebih dari 4 pada pelemparan dadu. Berarti hasil yang memenuhi adalah 5 dan 6. Maka kejadiannya ditulis 5,6. Jadi perbedaannya sederhana. Kalau ruang sampel yaitu semua kemungkinan hasil, sedangkan kejadian sebagian hasil yang memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas rumus dasar peluang. Rumus peluang ditulis seperti berikut ini ya. PA sama dengan NA dibagi NS. Artinya apa? Kalau kita dibaca ya, peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Jadi, PA itu adalah peluang kejadian A, sedangkan NA banyaknya hasil yang diinginkan atau jumlah anggota kejadian A. NS dibaca apa? Banyaknya seluruh kemungkinan hasil atau jumlah anggota ruang sampel. Sekarang kita akan melihat bahwa peluang tidak hanya dipakai dalam soal matematika, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep peluang membantu kita membuat perkiraan dan mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh pertama adalah pemilihan ketua kelas yang tadi Bapak kemukakan di awal ya. Misalnya ada beberapa calon, maka setiap calon memiliki peluang untuk terpilih. Dari data jumlah pemilih dan dukungan, kita bisa memperkirakan peluang masing-masing calon untuk menang. Kemudian pada bidang statistika dan analisis data. Jadi peluang digunakan untuk membaca pola dan memprediksi kecenderungan, misalnya untuk memperkirakan tren ekonomi, penjualan, atau pertumbuhan suatu fenomena berdasarkan data sebelumnya. Di bidang cuaca ya, peluang juga sangat penting ketika mendengar perakiraan cuaca. Jadi mengatakan peluang hujan 70% itu berarti berdasarkan data atmosfer dan model perhitungan. Jadi kemungkinan terjadinya hujan cukup besar meskipun tidak dijamin pasti terjadi. Kemudian dalam permainan dan undian. Jadi konsep peluang digunakan secara langsung. Contohnya yaitu permainan dadu, kemudian kartu, dan berbagai permainan acak lainnya. Semua itu bisa dihitung peluang kemunculan hasilnya secara matematis. Jadi contoh lain di dunia pendidikan ya, kita juga bisa berbicara tentang peluang menjadi juara kelas, misalnya dengan melihat data nilai, kemudian konsistensi belajar dan hasil evaluasi. Jadi kita bisa membuat perkiraan peluang keberhasilan seseorang, tentu tetap disertai usaha dan proses belajar kan. Jadi peluang membantu kita berpikir lebih rasional tentang kemungkinan, bukan hanya menebak ya, atau mengandalkan perasaan. Dengan peluang, jadi perkiraan bisa dibuat berdasarkan data dan perhitungan.
Mari kita sekarang melakukan tes formatif ya, di mana pengerjaannya secara berkelompok. Di sini Bapak sediakan link Z-Quiz-nya sebagai link permainannya ya. Nanti kalian bisa mengakses, tinggal langsung menyekan barcode yang telah disediakan. Nah, contoh ini misalkan ini pakai kelompok 1 ya. Siapa ini? Masih loading? Udah di scan? Udah lagi. Secara berkelompok ya. Ya. Berarti langsung yang nggak bisa masuk hati-hati ya. Yang jadi peringkat pertama itu akan muncul peringkat ke-1. Nanti nilainya terbaik di antara dua kelompok kalian. Kacau Pak, salah ini. Angka 7 berarti kita nggak apa-apa gitu. Udah beres? Belum Pak. Kata sama ya 20. Udah beres? Sabar salamnya. Genap. Iya. 23. Genap coy. Belum makan Kan genap. Kejadian ada RA biasa. Yeay! Yeay! 80%. Jadi ya dari 10 soal itu yang dijawab benar itu sebanyak 8. Gimana pembelajaran hari ini? Materi peluangnya bagaimana? Bisa dipahami? Seru karena kita bisa mengetahui terjadinya peluang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita bisa bisa tahu menghitung rumus peluang. Kemudian tes formatifnya gimana? Bisa? Senang? Senang banget. Untuk kedepannya mau bagaimana? Oh gini. Mau permainan lagi gitu? Ya, baiklah. Itulah mungkin ya materi tentang peluang yang dapat Bapak sampaikan. Sampai berjumpa kembali nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, mungkin dengan media yang berbeda pula. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.